Setelah kita mempelajari bagaimana konsep dari rancangan percobaan faktorial, kita akan coba aplikasikan ke berbagai rancangan dasar percobaan. Yang pertama, percobaan faktorial dengan rancangan percobaan berupa rancangan acak lengkap. Nah, teman-teman sekalian bisa dilihat kembali bukunya di materi rancangan percobaan faktorial dengan rancangan acak lengkap. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke contoh soalnya. Saya coba bacakan kembali contoh soalnya. Misalkan seorang peneliti yang ingin mempelajari pengaruh varietas jagung, berarti di sini adalah faktor A, dan pemupukan nitrogen itu sebagai faktor B terhadap produksi tanaman jagung. Ia menduga bahwa tingkat kesuburan tanah percobaannya relatif homogen, sehingga dipilih rancangan dasar yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan merencanakan ulangan sebanyak 5 kali. Faktor varietas jagung terdiri atas 2 taraf, yaitu varietas X yang dinotasikan dengan A1 dan varietas Y yang dinotasikan dengan A2. Berikutnya adalah faktor pemupukan nitrogen. Faktor pemupukan nitrogennya terdiri atas 2 taraf juga, yaitu dosis pemupukan 0 kg per hektar dinotasikan dengan B1 dan dosis pemupukan 60 kg per hektar dinotasikan dengan B2. Percobaan dilakukan di atas petak tanah berukuran tertentu, dan selain faktor varietas dan pemupukan nitrogen yang berbeda, semua manajemen usaha tani dalam percobaan ini tidak berbeda. Dalam artian, baik mengenai pengairan, pemberantasan hama, dan lain-lain adalah sama. Dalam hal ini, pengukuran produksi tanaman jagung dalam satuan kilogram per hektar. Untuk menyelesaikan soal yang sudah kita bacakan tadi, langkah pertama adalah pembuatan tata plot percobaan. Ini pada prinsipnya sama saja dengan penyelesaian di rancangan acak lengkap yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi karena di sini ada 2 faktor, maka tadi ada faktor A yang terdiri dari 2 taraf dan faktor B yang terdiri juga dari 2 taraf. Berarti pola yang digunakan di sini adalah pola A kali B faktorial. Faktor A-nya tadi adalah varietas jagung yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dosis dari pemupukan nitrogennya. Ini menunjukkan bahwa faktor A juga terdiri dari 2 taraf. Ini sesuai dengan soal. Taraf yang pertama adalah A1 itu adalah varietas X, A2 adalah varietas Y. Kemudian faktor B juga ini menunjukkan 2 taraf. B1 itu 0 kg per hektar, B2 60 kg per hektar. Nah, sehingga karena di sini masing-masing faktor, yaitu faktor A dan faktor B terdiri dari 2 taraf, maka ada 4 kombinasi. Pertama, A1 B1. Yang kedua adalah A1 B2. Yang ketiga A1 B1, A2 B1, dan yang keempat adalah A2 B2. Nah, seperti soal yang tadi sudah kita bahas, kita sebutkan percobaan ini diulang sebanyak 5 kali, sehingga 4 kombinasi ini diulang sebanyak 5 kali. 4 dikali 5 berarti jumlah plot percobaannya ada 20 plot percobaan. Nah, untuk pembentukan plotnya bisa Anda lihat di buku geometrik. Nah, setelah kita menentukan plotnya, lalu kita tentukan random perlakuannya seperti yang sudah tertera di buku. Di situ ada perlakuan pertama, yaitu ada A2 B2,
kemudian A1B1 dan seterusnya sampai terisi 20 plot percobaan. Setelah terisi perlakuan, lalu kita lakukan penelitiannya sehingga diperoleh data yang telah tersaji di buku biometri teman-teman sekalian. Nah, data tersebut kita sajikan dalam tabel hasil percobaan. Nah, apabila hasil penelitian sudah kita peroleh, maka kita sajikan di tabel hasil percobaan seperti yang sudah tertera di buku teman-teman sekalian. Karena ini disusun berdasarkan daftar R kali T, maka R ini kan menunjukkan ulangan, T-nya ini menunjukkan perlakuannya. Perlakuannya ada 4 kombinasi, A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Karena ini diulang 5 kali, maka masing-masing perlakuan mendapatkan 5 kali ulangan. Nah, pertama kita mulai dari A1B1. Dalam mengisi ini tidak perlu disusun secara dari yang terendah sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil, tetapi berdasarkan plottingnya. Misalkan di sini A1B1 yang pertama adalah 8,53, maka tuliskan di sini. Kemudian yang kedua A1B1 yang kedua adalah 20,53, tuliskan di sini, dan seterusnya. Dari data tabel di sini dipindahkan ke tabel ini sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Sehingga diperoleh sigma X A1B1 66,39, kuadrat A1B1 963,88, X bar A1B1 13,28, dan seterusnya. Nah, untuk mencari X bar T, ini nilai X bar T ini harus sama dengan data nanti A kali B dan seterusnya. Ya. Seperti di sini. Untuk mengisi sigma XT, Anda tinggal jumlahkan sigma X A1B1 tambah A1B2 tambah A2B2 dan tambah A2B2. Kemudian sigma X kuadrat juga sama, Anda tinggal jumlahkan saja. Tetapi untuk X bar T, jumlahkan ini karena ada 4 kombinasi di sini, sementara ada 2 faktor, maka jumlah X bar A1B1 tambah A1B2 tambah A2B1 A2B2, karena di sini terdiri dari 2 taraf, yaitu A1 dan faktor A dan faktor B, maka jumlah ini dibagi menjadi 2, sehingga nilai X bar T 48,49. Nilai X bar T yang ada di sini harus sama dengan yang disusun berdasarkan daftar A kali B, seperti berikut. Nah, Anda tinggal pindahkan A1B1 ini di kolom ini. Lihat di halaman sebelumnya, A1B1 8,53, maka disimpan di sini. Terus dipindahkan A1B2 mulai dari kolom ke-6, ke-7 sampai ke-10. A2B1 pindahkan ke sini, A2B2 pindahkan ke sini. Sehingga kita memperoleh sigma A1 163,19, sigma kuadrat A1 2850,90 dan X bar A1 16,39. Kemudian A2 Anda jumlahkan ke bawah, sigma A2-nya 321,73, sigma kuadrat A2-nya 10825,80 dan X bar A2-nya 32,17. Nah, untuk yang B1 Anda jumlahkan ini semua B1 ke samping, berarti sama juga ada 10. Sehingga jumlah B1 205,45, B kuadrat sigma kuadrat B1 4876,05 dan X bar B1 20,54. Kemudian B2 Anda juga jumlahkan ke samping semuanya sehingga diperoleh sigma B2-nya 279,47, kuadratnya 8800,65 dan X barnya 27,95. Untuk sigma XT Anda jumlahkan ini dengan ini sama dengan A1 ditambah A2. X kuadrat T juga sama, ini dijumlahkan harus sama dengan ini dijumlahkan. Begitu juga B1 B2 dengan A1 A2. Ini menunjukkan bahwa tadi 4 kombinasi itu terdiri dari 2 taraf sehingga dibagi menjadi 2. X bar T-nya sama dengan yang sebelumnya kan 48,49.
Nah, setelah ini kita lakukan analisis data dengan menguji hipotesis. Hipotesis yang diusulkan di sini ada 3. Yang pertama adalah H0-nya tidak ada pengaruh interaksi antara faktor A dan B terhadap respon yang diamati. H-nya minimal ada 1 faktor, artinya ada pengaruh interaksi antara faktor A dan B terhadap respon yang diamati. Kemudian hipotesis yang kedua, alfa 1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. H-nya minimal ada 1, ada pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati. Yang ketiga, H0, beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh faktor B terhadap respon yang diamati. Dan HA minimal ada 1 faktor B yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dengan kaidah pengujian hipotesis, jika hasil analisisnya F hitung kurang dari sama dengan F0,05, maka kesimpulan analisisnya berbeda tidak nyata dan kesimpulan penelitiannya terima H0. Jika F hitung lebih besar dari F0,05 dan kurang dari sama dengan F0,01, maka kesimpulan analisisnya berbeda nyata dan kesimpulan penelitiannya tolak H0. Jika F hitung lebih besar dari F0,01, maka kesimpulan analisisnya berbeda sangat nyata, kesimpulan penelitiannya tolak H0. Oke, selanjutnya kita lakukan analisis sidik ragam. Yang pertama, hitung faktor koreksi. Dengan rumus yang sudah tertera di sana, tinggal dimasukkan saja sehingga kita peroleh nilai FK-nya 11757,37. Hitung jumlah kuadrat total dengan rumus, tinggal dimasukkan saja datanya sehingga diperoleh nilai JKT 1919,33. Dan kemudian hitung jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus yang sudah tertera di buku sehingga diperoleh nilai JKT-nya 1539,41. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat dengan rumus sehingga diperoleh 379,92. Kemudian hitung jumlah kuadrat antar faktor A. Di sini perlu karena untuk melihat interaksi sehingga diperoleh nilai JKA-nya 1256,75. Lalu dihitung juga kuadrat faktor B-nya diperoleh 273,95 dan jumlah kuadrat interaksi dan interaksi A dan B diperoleh 8,71. Kemudian buat daftar analisis sidik ragam untuk menentukan kesimpulan hasil analisis sidik ragam. Pertama, derajat bebas galat antar perlakuan A kali B, karena di situ ada tarafnya 2 kali 2 berarti 4 dikurangi 1 berarti ada 3. Antar faktor A 2 dikurangi 1, antar faktor B 2 dikurangi 1. Kemudian interaksi AB itu 1, galatnya di situ sudah ada rumusnya sehingga mu G-nya adalah 16, totalnya 19. Untuk nilai JK jumlah kuadrat Anda tinggal pindahkan saja berdasarkan hasil perhitungan. Kemudian KT bisa dihitung sesuai rumus sehingga kita menemukan nilai F hitung 52,92 untuk faktor A. Kemudian 11,53 untuk faktor B dan 8,37 untuk interaksi AB. Nah, untuk tabelnya Anda bisa lihat ini yang digunakan di tabel 1, mu P, mu G berarti 3,16. Lihat di tabel 1. Tabel 1 3,16 berarti ini menunjukkan 3,24 untuk F0,05 dan 5,29 untuk F0,01. Kemudian bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Maka kesimpulannya untuk yang faktor A, varietas jagung berpengaruh sangat nyata terhadap produksi tanaman jagung, sedangkan faktor B, pemupukan nitrogen, berpengaruh sangat nyata terhadap produksi tanaman jagung juga. Sedangkan interaksinya antara faktor A dengan faktor B itu berbeda tidak nyata terhadap hasil produksi tanaman jagung. Oleh karena itu, karena faktor A berpengaruh sangat nyata, faktor B juga berpengaruh sangat nyata, tetapi interaksinya antara faktor A dan faktor B berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebaiknya faktor A dan faktor B diterapkan secara terpisah. Anda bisa lihat di materi rekomendasi yang sebelumnya. Kemudian hitung koefisien keragaman, rumusnya sudah ada di situ, kita peroleh 10,05%. Maka hal ini menunjukkan derajat kejituannya kecil, sedang, atau besar. Bisa dicek di materi sebelumnya. Kalau derajat kejituannya
Ini dalam kondisi homogen. Berarti ini derajat kejituannya termasuk derajat kejituan. Kita bisa lihat di sini materi sebelumnya. Nah, dalam kondisi homogen berarti ini dalam koefisien keragamannya besar. Oke. Karena koefisien keragamannya yang besar, maka uji lanjutan ini dilanjutkan ke uji Duncan. Lalu lakukan analisis lanjutan setelah analisis sidik keragam. Bisa dibaca apakah ini menggunakan uji lanjutan yang tadi Duncan atau apa, itu bisa Anda lanjutkan sehingga nanti Anda akan memperoleh faktor mana yang lebih bagus. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah jika uji lanjutan dipilih uji Dunet, harga dicari dengan ini, kemudian analisis lanjutannya perlu diperhatikan adalah faktor A, perlakuan yang dibedakan A1 dan A2, faktor B, B1 dan B2, interaksi A dan B adalah A1B1, A1B2, A2B1 dan A2B2. Silahkan ini dikerjakan di buku tugas. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.